saya Miss Ripka. Apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita jumpa lagi mengenai pembelajaran IPA kelas 8 dan kita mau membahas mengenai gaya. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita belajar mengenai gerak dan ini adalah gaya. Gaya adalah lanjutan dari materi gerak tersebut. Karena pada IPA kelas 8 materi bab pertama adalah gerak dan gaya. Aduh, apaan sih IPA? Kok pakai belajarin yang namanya gaya? Tinggal gaya please gitu ya kalau mau foto. Oh, bukan. Ini yang dimaksud gaya ini bukan seperti kalau kita mau foto. Ayo bergaya dulu. Enggak ya. Jadi apa dong Miss Ripka? Oke. Untuk menjawab rasa penasaranmu, simak video pembelajaran dari saya. Gaya ini adalah sebuah tarikan atau dorongan, ya. Kamu menarik meja, mendorong pintu, berarti kamu sudah melakukan sebuah gaya. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya pada sebuah slime atau squishy. Nah, ini mainan zaman sekarang nih, anak-anak suka kan mainan squishy, slime ya. Yang di rumah pada senyum-senyum dah tuh ya, suka banget dah tuh dulu koleksi yang namanya slime sama squishy. Kamu main-mainin, pencet-pencet gitu kan, sampai bentuknya berubah, sampai udah nggak tahu lagi lah warnanya gitu. Tahu nggak kamu, kenapa mereka jadi berubah bentuk? Iya, semua karena adanya gaya yang menekan bentuk permukaan mereka. Gaya itu ada jenisnya, terbagi menjadi 2 jenis. Satu adalah gaya sentuh, yang satu lagi gaya tak sentuh. Gaya sentuh memerlukan sentuhan. Ini terbagi menjadi 2. Gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot dengan rangka tubuh kita. Gaya gesek, gaya yang dihasilkan oleh 2 buah benda yang saling bergesekan. Gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh ini adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan dari siapapun. Contohnya apa? Contohnya adalah magnet. Magnet seperti kita ketahui, tanpa kita pegang, tanpa kita mendekatkan kepada benda-benda yang bermuatan magnet, dia akan menarik sendiri. Dengan catatan, kutubnya adalah kutub yang saling berlawanan, dia akan saling tarik-menarik. Tapi kalau kutubnya sama, dia akan saling tolak-menolak. Aduh, pinter deh anak-anak. Gaya ini diteliti dan didapatkan gitu, ditemukan oleh Bapak Newton. Nah, dia merumuskan gaya ini menjadi 3 hukum. Hukum yang pertama, aplikasinya lihat deh di gambar yang pertama. Saya sajikan ini adalah buku yang ditumpuk di atas meja. Ada tanda panah N ke atas, lalu tanda panah W ke bawah. Maksudnya apa ya, Miss? Nah, ini maksudnya. Ketika buku kan mempunyai berat. Nah, dia menekan yang namanya permukaan dari meja. Dan meja memberikan perlawanan dalam gaya kepada buku. Nah, apakah dia berubah posisi? Tidak, mereka diam di tempat. Bukunya tidak jalan-jalan. Yang kedua, ada 2 orang anak. Yang satu menarik, yang satu mendorong sebuah kotak. Di situ ada keterangan M, di situ ada keterangan A. Oke, apa ya? Ntar aja. Di depan ya.
Yang ketiga, ada seorang anak yang sedang berenang. Siapa di sini yang hobinya berenang atau senang berenang? Nah, ternyata dalam berenang pun kita mengalami hukum Newton. Ada aksi, ada reaksi. Yang mana aksinya, Miss? Yang mana reaksinya? Aksinya adalah orang yang berenang dan reaksinya adalah air kolam. Ternyata dengan 3 penggambaran ini, ternyata kehidupan kita sehari-hari itu sudah bersentuhan dengan yang namanya hukum dari Newton tanpa kita sadari. Jadi jangan dipikir kalau hukum Newton ini susah. Tidak, ternyata hidup kita sehari-hari sudah melakukan hukum Newton. Jadi harusnya kalian berpikir kalau hukum Newton ini nggak susah ya. Hukum Newton yang pertama contoh yang lainnya adalah ketika kita harus menggunakan mobil ya, kita harus menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Kalau kita tidak memakainya, ada sanksi ya, ada hukuman yang harus kita terima. Kenapa sih? Kok sampai segitunya? Apa sih fungsinya si sabuk pengaman? Ya. Nah, yang kedua, ketika kita suka berada di dalam mobil yang sedang berjalan atau bus yang berjalan gitu ya, kita suka banget tuh jalan-jalan di bus gitu atau berdiri-berdiri gitu kan. Ketika bus ini lagi melaju kencang dan tiba-tiba rem, biasanya kita akan terdorong ke depan atau terjungkal tanpa kita didorong orang lain gitu ya. Nah, kenapa ya Miss ya? Aku sering tuh kayak gitu tuh kalau lagi naik bis mau jalan-jalan. Ini tuh semua karena adanya sifat kelembaman benda. Sekali lagi, jangan sampai salah sebut. Itu semua karena adanya sifat kelembaman benda. Bukan kelembapan, tapi kelembaman. Atau istilah lain adalah inersia. Newton menyatakan sifat inersia bahwa benda tidak mengalami resultan gaya atau resultan gayanya adalah 0. Maka dari itu posisi benda tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan posisi atau bisa kita sebut sebagai benda yang diam. Hukum yang kedua, ketika percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya, ini dirumuskan menjadi sigma F sama dengan M kali A. Aduh Miss, ini apaan lagi? Sigma F sama dengan resultan gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Terus mencari percepatannya gimana Miss? Mencari percepatannya A ini bisa menggunakan delta V per delta T. Terus carinya gimana? Oke, sabar-sabar. Di bawah sini sudah saya tulis. Mencari delta V sama dengan VF min V1. Nah, apa tuh Miss? Delta V sama dengan, delta V itu adalah kelajuan atau kecepatan ya. Nah, ini VF adalah kelajuan akhir dikurang kelajuan awal. Delta T adalah jumlah dari waktu. Nah, jumlah dari waktu ini TF waktu akhir dikurang waktu awal. Gampang ya menghafalkannya. Hukum Newton yang ketiga. Pernahkah kamu berpikir ketika sebuah pesawat roket atau pesawat luar angkasa dia mau terbang bus gitu ya. Kok begitu dia mau terbang lepas landas di bawahnya tuh ada api. Kenapa? Nah, sebetulnya ini adalah disebabkan adanya aksi dan reaksi dari sebuah gaya.
Newton menyatakan hal ini dalam hukum yang ketiga. Ketika benda yang pertama dia merupakan aksi pada benda yang kedua dan benda kedua mengalami reaksi. Ya, seperti kamu gangguin teman dan temanmu bereaksi. Ya, itu hukum Newton juga, ya. Namun arahnya ini berlawanan. Misalnya satu ke kanan, aksinya ke kanan, maka reaksinya adalah ke kiri. Ya, seperti itu. Ini dirumuskan menjadi F aksi sama dengan min F reaksi. Atau ini adalah ringkasan dari hukum Newton. Jadi, ketika kamu dipertanyakan, sebutkan hukum Newton 1, kedua, dan ketiga. Nggak usah pengertiannya, tapi adalah tulisan dari rumusnya. Nah, rumus Newton 1 ini adalah sigma F sama dengan 0. Sigma F itu apa, Miss? Resultan gaya nih, di bawahnya ada keterangan. Resultan gaya satuannya adalah Newton, dilambangkan dengan N kecil. N besar. Dilambangkan dengan N besar. Hukum Newton yang kedua adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F apa, Miss? Itu balik lagi tadi, resultan gaya. Satuannya Newton. Yang M adalah massa benda. Satuannya kilogram. Lalu hukum yang ketiga, F aksi sama dengan min F reaksi. Jangan lupa ada minnya. Ya. Oh, satu lagi saya lupa kan menjelaskannya. Itu apa, Miss? Percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percepatan ini kadang-kadang ya percepatan ini menggunakan percepatan gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu sudah nilai ketetapan. Dia adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau suka dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Apa bedanya, Miss? Sama. Penggunaannya gimana, Miss? Membedakannya? Penggunaannya membedakannya tuh gini. Lihat pada soal. Diketahui apa? Kalau diketahui 9,8 ya gunakan 9,8. Kalau diketahuinya 10 ya tulis pakailah 10. Tapi kalau nggak pakai diketahui gimana, Miss? Kalau hanya menuliskan percepatan dengan percepatan gravitasi bumi tanpa ada keterangan angka. Kalau tanpa ada keterangan angka, kamu menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Paham? Good. Ini contoh soalnya. Yang pertama, sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah diketahui A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat dan M adalah 600 kg. Yang ditanya F, gaya. Maka dia menggunakan rumus Newton kedua. Kenapa 2, Miss? Karena pada diketahui ada A dan M. F sama dengan M kali A. 600 dikali 2. Hasilnya 1200 Newton. Jangan lupa menuliskan satuannya dari keterangan yang kita cari. Contoh yang kedua. Sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon seperti gambar berikut ini. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lainnya yang bermassa 2 kg. Yang dicari adalah percepatan sistem balok dengan F yang sama. Yang diketahui M1, massa 1 adalah 3 kg, massa 2 adalah 2 kg, dan percepatan yang pertama adalah 2 meter per sekon kuadrat. F1 harus sama dengan F2 karena dia gayanya sama ya. Dan yang kita cari adalah A2. Maka langkah yang pertama kita cari adalah F1-nya. F1 dengan rumus M1 dikali A1. Nah,
Masanya adalah 3 kilo dikali percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya ada 6 Newton. Untuk langkah yang kedua, menghitung percepatan kedua saat balok pertama ditambahkan balok kedua. Oke, ini sudah terjadi penumpukan, ya. Miss, boleh nggak aku menumpukan yang banyak? Boleh. Nanti perhitungannya berbeda juga. Nah, kalau karena ini hanya dua benda ya yang ditumpuk, F2 sama dengan M kali A2. F2 harus sama dengan F1. Nah, M ini karena sudah ditumpuk, maka harus ditotal berapa massa yang ada, ya. Maka kenapa di sini M1 ditambah M2 dikali A2. F2 ini adalah 6 Newton sama dengan M13, M2-nya 2 dikali A2. 6 Newton sama dengan 5 dikali A2. Miss, kan kita carinya maunya A2 aja. Ya iya. A2-nya kita biarkan saja di sini. Siapa yang pindah posisi? Oke, betul. 5-nya kita pindahkan. Barengan sama 6. Terus caranya gimana, Miss? Karena 5 dikali A2 ini sebuah perkalian. Prinsip matematika, setiap angka yang pindah ruas melewati sama dengan dia menjadi lawannya. Lawan dari perkalian adalah pembagian. Maka 6 bagi 5 sama dengan A2. Miss, boleh nggak sampai situ aja? Boleh. Boleh nggak aku perkecil menjadi pecahan biasa, pecahan campuran? Boleh. Menjadi 1/5 meter per sekon kuadrat? Boleh. Menjadi 1,2 meter per sekon kuadrat? Boleh. Cuman untuk saya mengutamakan biasanya adalah tidak menggunakan angka desimal. Lebih baik kalian menggunakan pecahan campuran. Nah, Miss boleh nggak A2-nya itu di sebelah kanan kayak Miss gini, nggak di sebelah kiri? Boleh. Ya, yang penting jawabanmu benar. Itu aja. Yang ketiga, sebuah balok bermassa 5 kg dengan berat W sama dengan 50 Newton. Nah loh, ini kenapa begini ya? Ya, karena berat W itu massa dikali gravitasi bumi. Gravitasinya dianggap 10, 5 kg, maka hasilnya 50 Newton. Digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Nah, ini seperti gambar. Gaya-gaya yang bekerja pada balok seperti gambar, maka balok diam. Ini berlaku hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0, ya. W sama dengan 50 Newton. Dan ditanya adalah T. Jawab. Sigma F sama dengan 0. Sigma F ini tegangan tali dikurang berat sama dengan 0. T dikurang 50 sama dengan 0. Dan T sama dengan 50 Newton. Soal yang keempat, jika sebuah pesawat luar angkasa dengan kekuatan 5.000 Newton terbang menjauhi bumi, berapakah kekuatan yang dihasilkan oleh bumi? Nah, ini contoh soal Pak untuk hukum Newton yang ketiga. Ya, ketika ada aksi, gaya aksinya dia 5.000 Newton, yang ditanya adalah min F reaksi. Maka rumusnya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Aksinya 5.000 Newton sama dengan min F reaksi. Yang ditanyakan adalah berapa